Halo nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yes, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah mengetahui, dalam cerita One Piece, setiap kelompok atau individu pasti bergerak atas dasar kepentingan dan alasannya masing-masing. Jelas, setiap kepentingannya tersebut hanya akan menguntungkan kepentingannya sendiri. Well, sebagai bukti nyatanya, apa yang pernah dilakukan oleh kelompok bajak laut Big Mom kepada keluarga kerajaan Jirma Double Six? Big Mom menjebak keluarga Jirma dengan sebuah pernikahan politik semata-mata hanya untuk menguasai teknologi yang dimiliki oleh keluarga Jirma. Sudah jelas, tujuan Big Mom ketika itu hanya untuk memperkuat kelompok bajak lautnya. Lantas, bagaimana dengan aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami yang dibentuk setelah kekalahan Doflamingo? Jelas mereka juga pastinya memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya, sebenarnya apa yang menjadi kepentingan mereka? Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, tentunya nakama semua sudah tahu jika sebenarnya Luffy sendiri tidak menginginkan terbentuknya aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Bahkan ketika itu, Luffy justru lebih tertarik dengan makanan dibandingkan membicarakan tentang aliansi. Tetapi para bajak laut seperti Cavendish, Ideo, dan Sai terus memaksa Luffy untuk bersedia beraliansi. Hingga pada akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk sepakat dan mengklaim jika mereka telah membentuk aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Dan perlu diingat, aliansi ini berbeda dengan aliansi yang dibentuk oleh Trafalgar Law dan Luffy saat di Pang Hazard. Karena pada saat itu Law dengan terang-terangan menawarkan kepada Luffy untuk bekerja sama mengalahkan Yonko Kaido. Dan saat ini, aliansi yang dibentuk oleh Law dan Luffy sudah berhasil mengalahkan Yonko Kaido dan Big Mom. Bahkan Luffy saat ini telah ditunjuk sebagai seorang Yonko baru. Well, dari sini sudah semakin membuktikan ya, jika Trafalgar di Waterloo bukanlah seorang bajak laut bodoh yang bergerak tanpa tahu arah, karena dia sadar betul dengan apa yang dia bicarakan dan apa yang akan dia lakukan. Jadi jelas sudah perkataan Trafalgar Law pada manga One Piece chapter 690, jika gelombang besar akan datang bersamaan dengan era baru yang hebat. Law juga menilai bahwa dirinya akan menghancurkan penghalang dan tidak akan ada yang bisa memperbaiki penghalang tersebut. Dan penghalang yang dimaksud oleh Law tersebut adalah para Yonko. Jadi apa yang pernah dikatakan oleh Law pada manga One Piece chapter 690 bukanlah sebuah omong kosong. Lalu bagaimana dengan para bajak laut yang sudah mengklaim beraliansi dengan kelompok bajak laut topi jerami? Bukankah mereka tidak menawarkan apapun? Mereka hanya ingin bekerja sama dan saling membantu satu sama lain ketika salah satu dari mereka sedang dalam kesulitan. Tetapi, apakah ini benar-benar akan mereka lakukan? Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Eiichiro Oda sebagai sang kreator manga One Piece membuat alur cerita One Piece berdasarkan tema bajak laut. Dan tentunya kalian semua sudah tidak heran lagi dengan bajak laut yang identik dengan sebuah kelicikan, kecurangan, dan pengkhianatan. Yap, hal ini sudah banyak sekali terjadi dalam cerita One Piece, mulai dari konflik yang terjadi di sebuah wilayah atau kerajaan, lalu konflik internal angkatan laut, kelompok bajak laut, dan bahkan sebuah kelompok organisasi sekalipun. Semuanya tak lepas dari yang namanya kelicikan, kecurangan, dan pengkhianatan. Dan perlu diingat, Mimin sudah sering sekali menekankan perkataan Doflamingo pada manga One Piece chapter 801, siapa yang akan saling berhadapan dan siapa yang akan saling berkhianat. Selain itu, hal ini juga memperkuat perkataan Sengoku yang dikatakan kepada Fleet Admiral Sakazuki Akainu pada manga One Piece chapter 957. Saat itu, Sengoku berkata, tindakan mereka selalu memiliki motif di belakangnya. Nah, mulai dari kalahnya Doflamingo di Dressrosa, lalu Yonko Kaido dan Big Mom di pertempuran negeri Wano, jelas membuat mereka para bajak laut yang bergabung dengan aliansi armada besar topi jerami sadar jika mereka tidak akan mampu menghadapi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas jatuhnya Doflamingo, Yonko Kaido, dan Yonko Big Mom. Selain itu jelas diangkatnya Luffy sebagai seorang pemimpin dari aliansi ini adalah karena Luffy orang yang berhasil mengalahkan Doflamingo dan akan mengalahkan Yonko Kaido bersama Law ketika itu.
Artinya mereka ketika itu sadar betul jika Luffy dan Law memang memiliki peluang untuk mengalahkan Yonko Kaido. Tapi kenapa mereka justru tidak datang ke negeri Wano untuk membantu Luffy? Bukankah mereka telah menyatakan akan saling membantu ketika salah satu dari mereka sedang mengalami kesulitan? Yap, kecurigaan ini semakin nyata ketika kita melihat cover story yang ada pada manga One Piece chapter 869 ketika Bartolomeo datang ke suatu tempat yang merupakan wilayah kekuasaan Yonko Akagami no Seng. Memang, Bartolomeo ketika itu berhasil mengalahkan penjahat yang berkuasa di pelabuhan tersebut. Tetapi Bartolomeo justru menjual merchandise kelompok bajak laut topi jerami dengan harga yang sangat spesial dan memaksa warga di sana untuk membelinya. Dan hal ini juga yang membuat Bartolomeo mendapatkan sebuah keuntungan. Lalu setelah itu pada cover story manga One Piece chapter 875, masalah besar mulai terjadi. Bartolomeo membakar bendera kelompok bajak laut Akagami. Tidak peduli apapun alasannya, siapapun orang di belakang Bartolomeo. Jelas, secara tidak langsung, hal ini menjadi sebuah pernyataan perang. Dan perlu diingat, meskipun tidak secara langsung melukai fisik dari kelompok bajak laut rambut merah, tetapi bendera bajak laut adalah simbol harga diri dari sebuah kelompok bajak laut. Sebagai contohnya, Luffy saja sampai mati-matian untuk menyelamatkan bendera Dr. Hilulu. Padahal sudah jelas itu bukan merupakan bendera kelompok bajak laut topi jerami. Namun yang jelas dengan adanya kejadian ini, tentu saja aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami sudah terbawa arus gelombang pertempuran. Dan secara tidak langsung, hal ini juga akan menjadi sebuah pemicu untuk mempertemukan kembali Luffy dan Akagami no Seng. Perlu diingat, Luffy yang saat ini telah menjadi Yonko, jelas menjadi incaran dari berbagai pihak untuk menjatuhkan dirinya, termasuk diincar oleh Yonko lainnya. Karena seperti yang pernah dikatakan oleh Big Mom, pada manga One Piece chapter 847, setiap Yonko memiliki tujuan dan ingin menjadi penguasa tunggal di lautan dengan cara menghancurkan Yonko lainnya. Nah, terlepas dari hal tersebut, entah apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Bartolomeo. Padahal pada episode One Piece 751, Bartolomeo sudah mengetahui jika Seng adalah inspirasi Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Ya, mungkin ini adalah contoh kecil dari konflik yang disebabkan oleh sebuah aliansi yang tercipta tanpa didasari sebuah tujuan yang jelas. Mungkin mereka menganggap jika jumlah aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami yang mencapai 5.600 orang akan membuat pihak tertentu berpikir dua kali untuk menghadapi mereka, tetapi tidak untuk para Yonko. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, saat dibentuknya aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami, Trafalgar di Waterloo bahkan tidak tertarik sedikit pun dengan mereka. Hal ini karena Law memiliki cara berpikir yang berbeda dengan mereka, yang sepertinya terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Padahal sudah jelas, kekuatan saja tidak akan pernah cukup untuk menaklukkan buasnya lautan One Piece. Jadi pada intinya, apapun alasan mereka membentuk aliansi di bawah bendera bajak laut topi jerami, semata-mata hanya demi mendapatkan sebuah kepentingan serta keuntungan, dan tidak menutup kemungkinan salah satu dari mereka akan mengkhianati satu sama lain. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai tujuan dibentuknya aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.